Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur terletak di tepi pantai utara Provinsi Jawa Timur atau tepatnya berada di antara 7 derajat 9 menit hingga 7 derajat 21 menit lintang selatan dan 112 derajat 36 menit hingga 112 derajat 54 menit bujur timur. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jumlah kecamatan yang ada di kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 rukun warga dan 9.271 rukun tetangga. Jumlah penduduk kota Surabaya pada bulan September 2020 sebanyak 2.874.314 jiwa. Kegiatan Visitasi Kepemimpinan Nasional atau VKN dengan tema membangun kompetensi SDM menuju Smart Government yang dilaksanakan dengan lokus pada pemerintahan Kota Surabaya, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, dan fokus kepada the best practice dari upaya mencapai Surabaya Smart City. Pada kesempatan ini kami diharapkan mampu mengadaptasi serta mempromosikan keunggulan organisasi yang memiliki best practice yang akan menjadi referensi dalam penyusunan policy brief. Lokus VKN dari kelompok 2 adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya memiliki visi terciptanya sistem informasi pemerintah kota yang terpadu melalui teknologi informasi dan komunikasi, serta memiliki misi yang pertama meningkatkan kapasitas pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat. Ketiga, meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi. Keempat, meningkatkan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika menuju profesionalisme. Kegiatan VKN yang dilakukan oleh kelompok 2 diikuti oleh Sekretaris Dinkominfo yang mewakili Kepala Dinas yang berhalangan hadir. Dalam acara tersebut dilakukan diskusi terkait kebijakan pemerintah Surabaya dalam membangun kompetensi SDM menuju Smart Government. Diskusi berlangsung secara hangat dan produktif sehingga menghasilkan pokok-pokok bahasan yang bermanfaat. Bagaimana peserta mencermati lesson learned dari Kota Surabaya. Dalam hal ini Dinas Kominfo sebagai lokus dari visitasi. Selanjutnya, Ibu Bapak, saya ingin memperkenalkan kelompok ini ada ketuanya. Kelompok ini diketuai oleh Pak Bambang, yang nanti saya akan mengundang beliau. Dan terima kasih Pak juga memilih Dinas Kominfo Surabaya sebagai lokus, itu penghormatan buat kami Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kami sharingkan nanti akan bermanfaat untuk tugas-tugas Bapak sekalian. Pemerintah Kota Surabaya berupaya memanfaatkan teknologi informatika untuk menciptakan reformasi penyelenggaraan pemerintahan berkinerja tinggi, efektif dan efisien. Dinas Kominfo sebagai Command Center melakukan inovasi manajemen pelayanan dengan membuat banyak aplikasi diantaranya sistem pengelolaan keuangan daerah, e-education dan e-SDM. Untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia sebagai organisasi pembelajaran, adaptif dan agile, pemerintah Kota Surabaya secara rutin memberikan pelatihan bagi aparatur sipil negara
dan warga Kota Surabaya. Namun perlu diperhatikan agar dalam peningkatan kompetensi SDM, suatu organisasi yang adaptif dan agile perlu selalu memiliki SDM yang kompeten sesuai dinamika zaman. Budaya masyarakat Kota Surabaya yang permisif terhadap perkembangan digital dibutuhkan guna mendukung program pemerintah. Langkah yang ditempuh diantaranya membangun aplikasi Wargaku, merespon kepentingan masyarakat melalui dialog strategis, baik secara internal maupun secara eksternal. Maka secara perlahan, budaya permisif terhadap perkembangan digital dirasakan oleh masyarakat. Kedepan, Dinas Kominfo Kota Surabaya perlu mendorong literasi digital sebagai tools guna mewujudkan smart city yang gilirannya terwujud smart government. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kominfo telah melakukan reformasi hukum yang mendukung perwujudan kompetensi menuju smart government. Sesuai dengan dinamika hukum saat ini, Dinas Kominfo Kota Surabaya hendaknya tidak mengedepankan pemberian sanksi dalam memberlakukan regulasi. Namun sesuai dinamika hukum saat ini, hendaknya tidak mengedepankan pemberian sanksi melainkan mengedepankan pemberian fasilitas insentif dan reward untuk mendorong perubahan perilaku ASN, pelaku usaha, dan warga. Selain itu, juga dapat mengefektifkan peran Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer untuk melakukan harmonisasi layanan terpadu. Guna mewujudkan konsep Smart City Surabaya, maka kebijakan politik anggarannya difokuskan untuk membangun sistem aplikasi baik secara internal maupun membuka partisipasi pihak universitas, swasta, dan BUMN. Namun Dinas Kominfo Kota Surabaya hendaknya semakin meningkatkan keterlibatan masyarakat, swasta, BUMD atau BUMN tidak hanya untuk membangun sistem aplikasi, namun juga melakukan pembangunan fisik dan juga inovasi pembiayaan pembangunan Kota Surabaya dengan menerbitkan obligasi sehingga penggunaan APBN lebih efisien. Kerjasama dengan stakeholder menjadi hal penting sesuai semangat smart governance. Keterlibatan masyarakat, swasta, dan stakeholder lainnya menjadi keharusan dalam perumusan kebijakan secara kolektif. Untuk itu, pemerintah Kota Surabaya telah bekerja sama baik dengan instansi vertikal yang ada di Kota Surabaya, universitas, swasta, dan BUMN. Namun ke depan untuk meningkatkan kualitas layanan terpadu di era revolusi industri 4.0, Dinas Kominfo Kota Surabaya perlu memperluas kerjasama dengan kalangan dunia usaha sebagai bagian dari proses layanan, seperti fintech, perbankan, dunia retail, dan e-commerce. Pemerintah Kota Surabaya aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial, baik cetak maupun elektronik, serta melakukan inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Surabaya terhadap program kegiatan pemerintah Kota Surabaya. Namun, Dinas Kominfo Kota Surabaya hendaknya perlu mengembangkan pendekatan sosialisasi atau komunikasi publik yang disesuaikan dengan adat, budaya, dan segmen kelompok usia. Untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan, maka kami merekomendasikan berbagai aplikasi yang saat ini masih dikembangkan oleh berbagai OPD secara terpadu dalam koordinasi dengan Kominfo, kiranya dapat diwujudkan dalam satu aplikasi Super Apps Kota Surabaya. Salah satu kunci untuk melakukan harmonisasi dan integrasi secara lebih baik adalah memanfaatkan peran Kepala Dinas Kominfo sebagai Government Chief Information Officer. Salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan Smart Government, Smart City adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak hanya dibutuhkan pada Dinas Kominfo saja, tetapi juga dibutuhkan pada OPD-OPD yang lainnya. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu jejaring ASN berkemampuan TIK yang memadai secara merata pada seluruh satuan kerja perangkat daerah di Kota Surabaya. Oleh karena itu, melalui program Satu Data Indonesia,
pemerintah Kota Surabaya dapat menjalankan beberapa protokol untuk mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, dan melakukan harmonisasi data dari berbagai aplikasi dari berbagai OPD yang ada, sehingga dapat terwujud satu data Kota Surabaya. Satu data Kota Surabaya akan sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan secara cepat, akurat, dan benar, sehingga memberikan manfaat pengalaman bagi kami dan harapannya bisa memberikan manfaat lebih luas kepada bangsa, negara, dan pemerintah kita. Terima kasih.